Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah mau menyempatkan diri dan juga sudah mau hadir pada sesi coaching kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman semuanya. Selain itu juga sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya cukup di dalam hati saja. Berdoa juga. Berdoa selesai. Sebelumnya teman-teman sudah tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Belum tahu. Oke. Jadi teman-teman, kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kegiatan konseling kelompok, di mana konseling ini merupakan kegiatan kita untuk saling membantu satu sama lain. Misalnya di antara teman-teman di sini ada yang lagi mengalami masalah gitu, jadi mengganggu pikiran, bukan? Jadi nanti kita sharing, kita sama-sama bantu cari solusi, kita sama-sama bantu kasih saran. Kemudian sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama itu kerahasiaan, jadi apapun yang nantinya kita bahas dalam konseling ini, saya harap teman-teman itu tidak membeberkan keluar, jadi cukup kita saja. Setelah konseling ini berakhir, pembahasannya pun juga itu berakhir. Jadi saya harap teman-teman tidak menyebarluaskan cerita ini. Kemudian keterbukaan selama sesi coaching, saya harap teman-teman nanti mau bercerita, baik itu cerita tentang masalah ataupun cerita mengenai pengalamannya gitu. Terus nanti juga saya harap teman-teman mampu memberi solusi kepada teman yang mengalami tersebut. Selanjutnya yaitu saling menghargai. Jadi di sini kita tidak menghakimi, kita saling menghargai pendapat ataupun kalau nantinya ada misalnya kayak kesalahan gitu, jadi kita sama-sama memaklumi aja dan ada yang tidak. Sebelumnya para teman-teman bersedia untuk menyepakati hal tersebut. Baik, terima kasih. Itu kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam kegiatan ini, metode yang akan kita gunakan adalah diskusi dan juga sharing. Jadi teman-teman boleh menyampaikan pendapat, pengalaman, ataupun perasaan dengan santai, tentunya tanpa adanya paksaan. Dan juga tidak ada jawaban benar ataupun salah di sini. Yang penting itu kejujuran dari teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, saya dari Siska dari Prodi Bimbingan Coaching Islam semester 4. Nanti teman-teman bisa panggil saya Mbak Data atau penyampaian teman-teman aja. Di sini saya juga akan mendampingi teman-teman dalam kegiatan coaching kelompok kita pada hari ini. Saya di sini sebagai fasilitator selama sesi coaching berlangsung. Selanjutnya bisa perkenalan dari teman-teman mulai dari sebelah kanan. Saya Azhar Nurfadila dari Prodi Bank Syariah. Saya Monika dari Indonesia. Saya Tika Bisa dari Prodi Indonesia. Saya Tuhan Hari dari Prodi Indonesia. Saya Siti Indiana dari Prodi Indonesia. Saya Salami dari Prodi Indonesia. Dari Indonesia. Ya, semester 2. Ya, baru selesai itu. Baik, karena kita sudah saling kenal, ini sebetulnya circle karena kita tadi juga sudah menyepakati beberapa aturan, jadi sekarang kita lanjut ke kelas berikutnya. Di sini saya akan mengulas kembali secara singkat mengenai coaching kelompok. Apakah teman-teman merasa sudah siap untuk melanjutkan kegiatan? Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembahasan inti, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana perasaan teman-teman sejauh ini. Apakah masih merasa canggung atau merasa belum nyaman? Soalnya kan kalau ketemu terus nggak juga hati kita tuh kalau mau ngobrol nggak Itu bahasa saya. Dan sebenarnya perasaan canggung itu wajar karena kita juga bersama saya. Dalam kelompok ini kan nanti itu setiap keberatan itu dihargai dan juga tidak ada penilaian benar atau salah. Jadi
boleh berbagi sesuai dengan kenyamanan teman-teman masing-masing. Kalau sejauh ini ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau ada yang mau kalau gitu kita langsung klarifikasi situasi. Dari sebelah kiri itu boleh menyebutkan masalah yang terkait dengan kepentingan. Karena itu secara waktu nggak tahu kenapa yang ini itu kayak berisik kalau dia tak tahu. Dan tidur di sana itu cuma tidur sebentar, itu baru lagi sebentar bangun lagi. Kita tahu kalau sering berisik di mana Pak. Sekarang itu semua kan ada tunjangan begini. Jadi ini aku sudah sebelumnya buat langsung bergabung. Jadi lagi Aku mau melanjut ke semester 3. Jadinya semester 2 berkait namun nilai untuk mewahkan di Jawa. Karena aku bilangnya sering banget nggak bisa membagi waktu. Kita dari waktu ya membagi waktu. tidak Waktu itu kayak mau ngomong sama orang itu sendiri. Pokoknya kalau udah ngomong sulit lah ngomongnya tuh kayak ngomong sendiri terlalu gitu. Nah ini saya dibimbingkan dokter dosen sulit berinteraksi sama sahabat kenal tuh sulit beradaptasi. Nah teman-teman tadi kan ada yang susah tidur, ada yang ini pola makannya nggak teratur, juga ada yang berat, ada yang geografi itu kurang. Nah di sini teman-teman sendiri mau membahas tema. Boleh dari sebelah tadi? Yang ini iya yang sendiri Jadi kayaknya benar-benar pilih yang sedikit ya. Jadi kita di situasi ini terpilih yang sedikit. Pada itu boleh diceritakan terlebih dahulu. Sudah tidurnya sejak kapan? sudah tidur itu udah semenjak kuliah ini lah. Ya pemikiran banget belajar dulu bagi waktunya Dari semester 1 atau dari semester 2? dari semester 1 dari semester mulai dari bisa dari orang tua itu kayak belajar biasa gitu. Pas kuliah tidur itu apa yang kita lakukan? Scroll HP atau seperti itu? Nah pas scroll itu muncul rasa overthinking itu nggak sih, kayak takut gagal atau takut gagal sering? Apalagi sering muncul banyak aktivitas yang lebih ke kayak mencintai kehidupan gitu lah atau juga ceritanya kayak mana gitu. Biasanya gitu Kayak kehidupan dan hidup. gimana ya? Itu untuk orang banyak orang biasa kayak menjadi orang bisa kayak ini. Dari orang tua sendiri atau ada tuntutan dari orang tua atau itu hanya pikiran saya saja? Pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Terus kalau dukungan dari orang tua bagaimana? Kalau support, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Email itu susah tidur kan? Pernah cerita sama teman-teman atau cerita sama orang tua? Enggak, berarti teman sendiri. Kalau teman sendiri itu biasanya awal sampai sekarang. Email kalau boleh tahu kenapa nggak cerita? Nggak ada yang mau cerita sama orang lain atau lebih biasa? Cuma punya teman dekat. Yang
sering diajak cerita atau nggak pernah cerita sih. Jadi cuma email yang kamu. Yang untuk overthinking tadi itu overthinking karena orang tua, nilai, dan terus atau ada yang lain? Hampir semua. Kalau nilai apa? Nilai, kalau tugas itu gimana? Tugas yang terlalu banyak atau yang punya kebiasaan menunda-nunda? Jadi ada lebih ke yang itu hasilnya itu kurang cocok ya. Teman-teman di sini ada yang punya pengalaman sama tadi waktu namanya itu karena diri sampai ada melaksanakan orang-orang kayak minta banget skenario untuk yang sebenarnya enggak. Kita tuh mau kuliah, cuman takut gagal gitu lah, pokoknya tuh kayak apa sampai kadang sebelas lah pokoknya. Nah kalau lagi ketika itu kan sampai mati sih biasanya kamu pernah cerita atau belum pernah? Pernah beberapa cara yang mau baca di sini ini beberapa cara yang lain kita kan punya bebas juga kan yang sekarang. Nah kadang kan waktu ini sampai mati kan. Bagaimana cara kamu menangani itu? Yang itu kadang harus sama orang tua. Kita pernah mencoba dengan pas lagi pikiran sepertinya itu sampai mati atau cuma umum. Teman-teman yang lain ada yang punya pengalaman tadi malam itu jam berapa? Jam 11. Jika tadi malam itu jam berapa? Tadi malam itu jam 11 kan tidur ya. Itu baru sampai 10. Nah biasanya kalau bangun itu apa ya? Yang ini atau Bagaimana kalau lagi overthinking itu gimana kondisi? Apa ada denyut, tremor, kayak tulisan, kayak mau nggak tenang kayak nggak tenang. Sebenarnya lingkungan sekitar akhirnya sudah memahami atau tidak? Saat overthinking itu ada rasa kayak jatuh itu berdebar, berbicara, atau kayak susah tenang atau nangis karena susah tenang ya. Itu biasanya tidur itu berapa jam? Tidak juga sendiri sih. Ada tuh tidur cepat sebentar, baru besok berhenti main HP, seperti itu juga tadi sampai akhirnya jatuh sendiri. Jadi nggak teratur ya. Nanti bangun lagi. Karena kalau HP tersebut terus sampai lagi. Terus tadi pas mau berangkat kampus, lalu ya tadi kampus kan ya sepengalaman ya. Belakangan ini dan sekali tertentu nggak? Belakangan ini belum ada. Jadi cuma overthinking kayak gini juga. Kalau tugas kuliah aman, tugas kuliah nggak terlalu jadi beban ya. Yang jadi beban kita kemarin kalau beban dari usul masih kira kok masih ada ulasan ini masih lagi dulu padahal masih pengen di sama kalau juga kemarin jadi pas ada dari dulu. Teman-teman di sini boleh memberikan pendapat kalau ini menurut saya tidak jangan terlalu berpikir, untuk dijalani aja yang terlalu berpikir.
masa depan yang selalu dan diusahakan boleh dari cinta dan itu ya nggak juga sih ya saya waktu gimana ya oke gimana dia bisa jadi sekolah ya ceritain semua masalah kamu supaya tahu bisa membantu kamu juga di sini. Biasanya temen itu punya pengalaman yang sama, jadi kan Kita bisa kesulitan kasih berapa gitu. selanjutnya boleh. Atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ya, Bapak. Atau mau ngasih kata-kata semangat buat kita yang gak apa-apa aja kan, gak ada masalah. Kayaknya masih grogi. Boleh lanjutkan temennya dulu. Intinya itu setiap masalah itu mesti ada namanya. Jadi itu harus cerita, jangan dimakan sendiri. Nah biasanya kalau di pedang itu semakin pemikiran, jadi nanti biasanya kan mereka tes Ada juga yang sampai memberikan misalnya kayak gitu, kita sampai mana kalau kan ada ini masih dari keluarga. Mbak mau nanya sama Email, selama menjalani kuliah ini merasa tertekan atau menjalani? Terus juga Email ini pernah merasa takut juga memenuhi ekspektasi orang lain? Enggak ya, Berarti nggak perlu pikirannya terus sembuhan menjaga. Kalau dipikir-pikir sebenarnya yang paling membebani hatinya itu apa sih? kemudian kalau belajar dari kalau punya pekerjaan yang baik bertanya gimana. Sebenarnya Mbak itu punya pengalaman yang sama di dunia. Apalagi dulu sendirinya di semester ini susah tidur kan, juga overthinking karena banyak tugas, juga tapi juga nanti nilai uasnya itu kurang, kadang kita semua begini, nanti rasa overthinking itu masih ada. Jadi Mbak itu biasanya kalau lagi susah tidur terus overthinking itu Mbak itu mengalihkan, misalnya kayak nyari-nyari berita atau nyari-nyari buku gitu, pokoknya memperoleh hobi gitu. Misalnya Mbak ini kan hobinya baca, jadi Mbak itu sharing sih, searching novel atau searching berita gitu. Jadi dari situ tuh bisa mengalihkan pikiran. Nah setidaknya pas pikiran kita udah capek karena membaca ini tadi, kita tuh jadi tidur gitu, nggak overthinking lagi tentang segala ini. Nanti mungkin juga bisa coba dulu. Ini punya hobi apa? Atau punya ketertarikan ke bidang apa? Lebih ke politik. Volley, sering main volley. Misalnya kalau di sekolah ini kita karena nggak ada kawan yang bisa, nggak ada kawan yang bisa. Jadi diskusi. Pas main volley itu kan biasanya capek ya. Nah itu malamnya itu masih overthinking atau langsung tidur? Atau pikirannya itu langsung tidur sih?
Namun dari situ juga bisa coba kan teknik memori dengan ajakku tadi sehingga belajarnya teralihkan jujur aja nih usaha tinggi gitu sehingga bisa mengalihkan. Teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya sharing pengalaman dulu boleh. Pernah susah tidur, sehingga dari susah tidur pernah. Boleh diceritakan skill yang memiliki. Nah, biasanya cara mengatasi itu ini. Nangis. Nangis sampai tenang sendiri atau tenang sendiri. Pernah cerita nggak sama orang tua? Terus gimana tanggapan orang tua? Punya cara tersendiri nggak buat mengalihnya? Misalnya dia nggak main HP gitu. Jadi kesibukan lagi sama ini boleh dari pengalaman pernah susah itu nggak pernah coba boleh tahu kebiasaannya apa karena ternyata kan kita susah tidur kan nah bisa diperbaiki biasanya itu kalau HP sampai ketiduran ya nggak pernah overthinking kayak terjadi awal dari intinya nih ya juga mungkin bisa meniru sambilnya boleh boleh diulangi lagi nah sendiri itu karena ini juga itu kan nilai atau punya kurang penguasaan nah biasanya itu ngapain kalau lagi seperti itu nggak ada nah dia game juga ya. Nah nanti itu bisa bantu kayak teman-teman yang suka main game, punya kesibukan, biar mengalami kalau iya memang malam-malam itu yang karena suara orang kemarin kalau Pak Nangis sampai kita kalau aku ini pernah sudah tidur dulu tapi ada pikiran di misalkan di hari ini malam nanti susah tidur terus dalam mata sendiri itu diam jangan ada pikiran di otak jadi itu terus tidur sendiri. Nah ini kalau menurut Mbak jalannya dulu ini terus juga jangan terlalu dijadikan beban pikiran karena semuanya itu kan pasti ada jalannya gitu. Terus juga overthinkingnya itu dikurangi dari aktivitas lain yang bisa membantu email biar mengalihkan overthinking itu tadi. Dan sejauh ini email ada yang mau ditanyakan? Tidak kan? Dari sesi counseling tadi Mbak boleh tanya pemahaman email atau tidak mungkin apa saja yang bisa ditanyakan? Boleh dijelaskan? Jadi pasal kalau misalnya tidak itu yang harus pikiran dan harus sebelum kendalanya ada
santai jadi ya. Sejauh ini bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan proses coaching sendiri? Karena bisa share juga sama teman-teman. Terus juga ternyata tadi banyak juga teman-teman yang pengalaman sama email yang bisa tidur. Karena yang tadi kan udah kalau dengan cerita kayak gini kan setidaknya bisa jadi tahu ternyata aku gak sendiri. Nah setelah ini apa yang akan kita lakukan untuk mengalihkan overthinking kita dulu? Mungkin lebih ke mengikuti hobi. Kayak gitu ada kita pernah punya ketertarikan sama dia? Pernah. Dulu sering ngajar dan teman-teman sejauh ini ada lagi yang mau disampaikan sama dia atau menyampaikan semangat atau ucapan terima kasih karena sudah bertahan? Kita sama-sama Kita nggak sendiri. Di sini Mbak mau ucapan semangat juga buat Email, semangat menjalani kuliahnya, buat teman-teman semua juga semangat puasnya, semoga nanti kalian memuaskan. Mbak juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua di sini karena sudah bertahan ya, karena pastinya rintangan itu kan dari semester 1 sampai semester 2 ini pasti cukup sulit dan Mbak mau ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bertahan, teman-teman sudah mau melanjutkan perkuliahan ini, semoga nantinya bisa selesai dengan cepat waktu atau bahkan selesai lebih cepat. Setelah mengikuti sesi coaching ini teman-teman ada yang mau ngasih kritik atau saran buat Mbak? Boleh? Dari ucapan dulu. Kritik atau saran? Saran boleh? Sampaikan saja. Kritik saya semangat untuk belajar lebih giat. Untuk situasinya tadi bagaimana? Bagus. Boleh kalau mau ngasih kritik boleh? Mau ngasih saran boleh? Oh banyak. Terima kasih. Tadi kan kritik saran. Terima kasih karena Ayu juga sudah bagus di mata. Aku pernah juga kayak Ayu itu bisa perfect. Ini saya kalau ada situasi lagi masih mau ikut. Teman-teman yang lain masih mau ikut. Sebelum kita sih Jadi ya tidak itu bisa jadi juga. Sebenarnya kritik saran atau apa yang bisa buat Mbak semangat aja Mbak sudah tepat waktu atau bisa lebih cepat. saja. Ini kayaknya support banget. Dari support Bagus. Kita ada yang mau disampaikan apa sih ada kritik ataupun yang kurang memuaskan. Berarti sudah cukup lega ya. Terakhir, karena kita sudah berada di misi akhir, Pak mau menyimpulkan terlebih dahulu selama situasi ini tadi kan juga sudah sering-sering ceritakan mengenai susah tidur, juga sering positif. Tadi kita juga sudah masih beberapa solusi ataupun kita sudah sharing-sharing pengalaman di sama email. Nah, kalau teman-teman yang mengalami hal yang sama susah tidur, itu teman-teman bisa mencoba mencari kebiasaan baru ataupun mencoba mengatur waktu tidurnya gitu. Misalnya biasanya itu tidur jam 11 ke atas, teman-teman bisa tidur jam 10 gitu biar overthinking itu berkurang. Sepertinya sampai di sini dulu sesi coaching kita pada hari ini.
Mbak mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi sama teman-teman karena sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau menyempatkan untuk mengikuti sesi coaching ini. Karena jujur udah susah dari orang yang belajar coaching, udah banyak yang berdiskusi. Mbak mau mengucapkan terima kasih banyak. Arti kata, kalau ada kata-kata Mbak yang kurang berkenan ataupun ada kalimat dari Mbak yang kurang kena kalian mohon maaf, mungkin itu ketidaksengajaan. Pada Allah Mbak mohon ampun, dan kita tahu kalian harus berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.